Dipinang Raffi Ahmad kerja bareng. Gading Martin ngelus dada, curhat soal Gempi. Kini, 2 tahun sudah Gading Martin resmi cerai dari Gisela Anastasia. Sejak bercerai, Gading juga memutuskan untuk vakum dari layar kaca sementara waktu karena ingin fokus dengan film. Untuk kisah asmaranya sendiri hingga kini, dirinya masih betah menyendiri, sementara mantan istrinya sudah makin lengket dengan Wijin. Gading Martin sendiri memang beberapa kali dikabarkan menjalin kedekatan dengan sejumlah wanita. Sayangnya, belum ada satupun yang diakuinya sebagai kekasih, termasuk model cantik Karen Nielsen. Sempat mengaku santai soal pasangan. Baru-baru ini, Gading nampaknya mulai gelisah dengan kesendiriannya. Ia bahkan sempat curhat dengan sahabatnya, Raffi dan Nagita Slavina. Hal ini diungkapkan Gading saat diundang sebagai bintang tamu acara Okai Bos di YouTube Trans 7 Official. Awalnya, Raffi mengajak Gading untuk menjadi host bersamanya karena ia dan sang istri tak ingin terlalu sibuk. Pasalnya, Raffi dan Nagita ternyata tengah mempersiapkan diri untuk memiliki anak kedua. Lu kan tadi bilang kalau siap kembali ke TV. Tadi ngobrol sama Pak Yanto. Pihak Trans 7 Okai Bos mau nggak menawarkan kalau lu jadi host juga di acara Okai Bos? Tanya Raffi. Gigi cuma berapa hari, sisanya lu lebih banyak. Biar dia bisa istirahat. Lu mau nggak jadi host sama gue? Sambungnya. Kalau masalah hosting partner sih, jangan ditanya. Gua sama Raffi seneng banget. Tapi dari tim kalian nggak tahu gimana. Kalau gue, ayo aja, seru Gading girang. Mendapat tawaran pekerjaan dari Raffi, Gading juga sempat curhat pada pasangan fenomenal itu. Gading jadi host ya, biar Nagita bisa cepat isi atau hamil. Ya, seminggu syuting, sekali, 2 kali, terang Raffi. Melihat pasangan itu bersemangat memiliki anak lagi, Gading lantas merasa iri sampai mengelus dada. Pasalnya, ia sendiri kebingungan jika nanti anaknya memiliki keinginan yang sama dengan Rafathar. Enak ya lu ya, kalau Rafathar ngambek pengen punya adik, langsung ya, ucap Gading. Gue bingung, kalau Gempi ngambek ini, gue gimana? Sambungnya hingga Nagita terbahak-bahak. Ya, siapa tahu lu jadi host di sini. Ketemu bintang tamu, jodoh, kelakar Raffi Ahmad. Diberitakan selanjutnya, rasa syukur Gisel di balik wajib lapor kasus video sur. Gisela Anastasia tidak ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka di kasus video sur. Sama halnya dengan pemeran pria Michael Yukinobu Dufretes, artis yang akrab disapa Gisel ini, hanya dikenai wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Gisel pun mengungkap rasa syukur karena tidak ditahan polisi. Dengan begitu, dia bisa meluangkan banyak waktu dengan anaknya, Gempita. Hal itu diungkap Gisel usai menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya pada Senin, 18 Januari kemarin. Ini adalah kali pertamanya Gisel menjalani wajib lapor setelah sebelumnya diperiksa sebagai tersangka di kasus video sur. Bersyukur masih bisa pulang sama Gempi. Wajib lapor aja, Senin dan Kamis sama sekali nggak apa-apa, kata Gisel di Polda Metro Jaya, Jakarta. Gisela Anastasia juga mengaku tidak keberatan menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Ia mengaku siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Nggak tahu, sama-sama nggak tahu, wajib lapor sampai kapan? Kita ikuti prosedur saja sampai berikutnya ya, terang Gisel. Gisel juga mengaku wajib lapor ini tidak mengganggu aktivitasnya. Ia bersyukur karena masih bisa mengatur jadwal kesibukannya dengan agenda wajib lapor. Enggak sih, atau tidak mengganggu kegiatan. Kurang lebih memang kebetulan daerahnya di sini, Jakarta. Jadi, emang biasa di daerah sini juga gitu. Jadi masih bisa diatur banget gitu. Jadi bersyukur sekali, jelasnya. Diberitakan selanjutnya, Gisel masih rahasiakan kasusnya ke Gempi.
Giselle masih merahasiakan kasusnya itu dari Gempita, anak sematawayangnya. Giselle akan memberikan pemahaman kepada putrinya soal kasusnya itu jika emang sudah saatnya. Dia nggak ngeh soal wajib lapor. Nanti kalau udah masanya, kalau udah diizinkan dengan hikmah, pasti kami jelaskan ke anak, kata Giselle. Menurutnya, sang anak tidak mengetahui terkait kasus yang dialaminya. Giselle juga mengawasi penggunaan gadget putrinya untuk menghindari sang anak dari pemberitaan soal dirinya. Untuk yang gini-gini masih aman dan mesti ditemanin juga kalau buka gadget, imbuhnya. Mantan istri Gading Martin ini juga mengaku bersyukur karena mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya. Kasus yang menimpanya itu tak lantas membuat orang-orang dekatnya menghakiminya. Support, oh luar biasa. Begitu ngomongin support, saya cuma bisa ngomong bersyukur banget. Karena di sekitar aku semuanya sayang dan support, nggak menghakimi. Ya, mungkin karena emang orang terdekat kan, emang tahu kita seperti apa. Jadi bersyukur banget, itu nomor 1, katanya. Di sisi lain, polisi siapkan olah TKP. Polda Metro Jaya berencana melakukan olah TKP terkait kasus video sur yang melibatkan artis Gisela Anastasia atau Giselle. Polisi saat ini tengah berkoordinasi dengan tim Inavis soal rencana olah TKP tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengungkap pihaknya koordinasi dengan tim Inavis terkait kapan olah TKP itu akan dilakukan. Kita akan persiapkan untuk olah TKP. Kapan olah TKP-nya? Sambil menunggu, kita masih koordinasi dengan Inavis untuk melakukan olah TKP. Karena TKP-nya ada di Medan sana, kata Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polres Depok. Diberitakan selanjutnya, kenal sejak 2010. Begini perasaan Michael Yukinabu kepada Giselle. Michael Yukinabu de Freitas mengungkap perasaannya selama ini terhadap Gisela Anastasia alias Giselle. Pria yang karib disapa Nobu ini belak-belakan mengaku sayang kepada mantan istri Gading Martin tersebut. Semua orang sayang sama Giselle, termasuk saya juga sayang sama Giselle. Benar-benar sayang dalam bentuk teman, kata Nobu dilansir dari tayangan Selebritas Siang. Nobu mengakui bahwa tidak ada hubungan spesial antara dirinya dengan janda satu anak itu. Komunikasi khusus enggak ada. Kami cuma kasih support, kasih doa satu sama lain supaya kasus ini cepat selesai, ujar Nobu. Pria berdarah Ambon Jepang ini lantas menceritakan awal pertemuan dengan Giselle pada tahun 2010 silam. Antara 2020 ke 2011, aku bekerja di sebuah stasiun televisi swasta. Nah, di situ aku ngerjakan suatu program TV. Aku berkenalan dengan Giselle, ujar Nobu. Jadi kami cuma rekan kerja saja, sambung pria yang lama tinggal di Jepang ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?